Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar, hadirin hadirat, yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa istiqomah dengan membaca salawat kepada baginda Nabi, membaca sekelumit tentang sejarah beliau, dan saat ini kita ingin tafakkur, ta'ammul tentang hikmah yang kita saat ini sudah sampai kepada hikmah yang ke-28. Bunyinya begini: kita sering tanpa sadar mengukur kebaikan adalah dengan apa yang disuka hawa nafsu. Hingga kebaikan hakiki yang ditawarkan oleh Allah kepada kita melalui hamba-hambanya sering tidak kita indahkan. Bahkan kadang kita menolak dan marah kepada hamba tersebut. Itulah kedunguan yang lahir dari mengikuti hawa nafsu. Maka sadarilah berapa banyak orang yang telah datang kepada kita dengan membawa kebaikan lalu kita tolak. Alangkah seringnya kita menjadi dungu. Di dalam kita berbuat baik, adalah bagaimana kita mengikutkan hawa nafsu kita kepada syariat. Kepatuhan kita kepada bimbingan itulah yang menjadikan kita di dalam beribadah itu benar. Jangan kita beribadah mengikuti hawa nafsu. Dan alangkah banyaknya orang beribadah dengan mengikuti hawa nafsunya. Teramat banyak contoh. Ibundanya sakit di rumah, minta ditemani. Bersamaan itu juga dia baru mendapatkan ilmu tentang pentingnya sholat berjamaah. Kemudian di hadapannya adalah sholat berjamaah, meninggalkan sholat berjamaah di masjid atau menemani ibundanya yang sangat memerlukannya. Ternyata dia lebih memilih untuk pergi ke masjid. Ibundanya pun jadi sedih. Hawa nafsu. Sementara termasuk udzur yang demikian itu. Bahkan untuk sholat Jumat pun menjadi tidak wajib jika di rumah ada orang yang sakit dan perlu kita tunggui, kita temani. Ini banyak contoh. Orang beribadah bukan mengikuti syariat, tapi mengikuti hawa nafsu kita. Termasuk di antaranya ibadah yang mengikuti hawa nafsu adalah yang tidak memperhatikan tentang prioritas, keutamaan.
Dan ini bisa terjadi karena sempitnya wawasan tentang sebuah kebaikan. Ada satu orang subhanallah, dia punya harta melimpah. Bahkan dia juga sering memberikan kepada orang lain. Cuman cara memberikannya adalah bukan apa yang terbaik untuk orang yang menerima dan untuk dirinya. Akan tapi dia mengikuti hawa nafsunya dalam berbuat baik sehingga apa? Biarpun dia kaya raya, yang ia senangi hanya umroh. Barangkali setiap bulan umroh, semua karyawannya diumrohkannya. Allah. Orang memandang sepintas ini adalah sebuah kebaikan dan keistimewaan. Akan tapi dia tidak pernah menyadari bahwa karyawannya itu di saat diajak umroh ada yang gelisah. Kenapa? Karena utangnya belum dibayar dan rumah kontraknya sudah mau habis. Padahal kalau seandainya orang kaya ini kalau tidak mengikuti hawa nafsunya, dia akan lebih memilih bahwasanya agar uang yang akan digunakan untuk umroh ini digunakan oleh karyawannya untuk membayar utangnya. Karena dia mengikuti hawa nafsunya, lihat. Haji mungkin setiap tahun dan hajinya plus terus. Akan tapi padahal haji wajib hanya sekali. Umrah keluarga berolang bolak-balik akan tapi subhanallah madrasah diniyah di kampungnya gentengnya jatuh nggak bisa naik-naik lagi, tidak pernah dia peduli. Bahkan mungkin tetangganya ada yang nggak bisa sekolah, nggak bisa memondokkan anaknya, dia tidak peduli. Karena apa? Dia biasa beribadah dengan hawa nafsunya, tidak diterima oleh Allah yang demikian itu. Ya bisa jadi itu karena sempitnya wawasan. Ada orang itu berbuat baik bisa, tapi hanya untuk bangun masjid saja. Di saat ditawarkan program untuk pondok pesantren, enggak mau, masjid saja. Padahal siapa yang bakal ngisi masjid nanti? Kalau bukan orang yang dididik oleh ulama-ulama yang belajarnya di pondok pesantren. Memang membangun masjid adalah perlu, akan tapi lihat seperlu mana, sejauh mana keperluannya dibanding kita membangun misalnya mendidik kader-kader. Bahkan mungkin di satu kampung ada beberapa masjid. Mungkin ya mendesak pembangunan masjid di sebuah kampung yang tidak ada masjid, jamaahnya sudah banyak, lalu mereka rindu untuk punya masjid, lain cerita. Akan tapi kadang dengan hawa nafsu, bukan mana yang terbaik. Lihat di dalam berderma orang cerdas datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini kebun kurma terbaikku, ini harta terbagusku. Aku berikan kepadamu, terserah ya Rasulullah, engkau gunakan untuk apa? Lah ini baru benar. Yang lebih tahu tentang agama, tentang dakwah, tentang perjuangan ya Rasulullah. Kalau di masa sekarang ya penerusnya Rasulullah, ulama. Ya sah-sah saja orang datang ke pondok pesantren mendermakan hartanya, ngatur, sah-sah saja. Akan tapi lebih indah kalau seandainya apa yang paling dibutuhkan di tempat tersebut. Ini hawa nafsu. Lagi bekerja di kantor, dia harus memberikan tanda tangan apa kayak atau bagi sesuatu. Orang ngantri, dia baca Al-Quran, hawa nafsu. Sholat duha bisa cukup hanya 5 menit, ternyata dia lama-lamakan, hawa nafsu. Nah, sering kita melakukan kebaikan seperti itu, karena mengikuti hawa nafsu kita. Nah, kalau sudah kita itu di dalam melakukan kebaikan itu dengan mengikuti hawa nafsu kita, maka biasanya tandanya yang lain lagi apa? Kalau diberitahu oleh seseorang tentang sebuah kebaikan, jika tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, ditolak. Nggak bisa menerimanya. Dan alangkah banyaknya hamba yang semacam ini. Di antaranya lagi apa? Yang memberitahu adalah tidak sekelas dia di dalam kekayaannya, di dalam umurnya, di dalam keilmuannya. Maka karena menuruti hawa nafsunya, yaitu muncullah kesombongan di dalam dirinya. Padahal kebaikan-kebaikan selalu Allah tawarkan, Allah berikan. Ini. Allah berikan kepada seorang hamba.
Ba'ith, Imam Haddad menyebutnya. Kadang setiap hamba itu Allah beri di dalam hatinya sesuatu yang menjadikan dia itu ingin melakukan kebaikan. Biarpun dia adalah orang yang dalam kubang kehinaan. Ada lintasan-lintasan, nama ba'ith. Yang yuklik, yang menjadikan orang itu gelisah di dalam ketidakbaikannya. Itu ada. Bahkan biarpun orang katanya perampok, ini kadang-kadang ada saat itu lintasan. Cuma kadang lintasan-lintasan kebaikan tersebut tidak disambut. Maka kata Imam Haddad, kalau memang ada ba'ith segera sambut. Kenapa? Kadang ba'ith itu tidak akan datang lagi. Karena ba'ith termasuk karunia dari Allah. Kalau kita biarkan maka kita kufur dengan karunia Allah. Nanti tidak dikasih lagi. Ba'ith lintasan untuk melakukan kebaikan. Sehingga seorang syekh yang sangat senang dengan sunnah, haram tidak pernah dilakukan. Makruh saja dihindari. Khilaful aula yang enggak pantas biarpun tidak sampai derajat makruh dihindari. Termasuk diantaranya adalah apa? Berbicara di toilet. Akan tapi suatu ketika seorang syekh ini lagi berada di dalam toilet memanggil anaknya. Ya waladi, wahai anakku, sini, sini, sini. Anaknya terkaget karena ayah tidak pernah berbicara di dalam toilet. Kenapa kok saat ini manggil aku? Mungkin ada sesuatu yang melandanya, atau ada ular, atau ada apa. Gergegas anaknya datang semuanya. Abah, ada apa, Abah? Wahai anakku, aku menyimpan uang di lemari ini dan terlintas di dalam hatiku aku akan mendermakan uang itu. Tolong cepat segera keluarkan, takut berubah pikiranku dan berubah hatiku. Cuman ngomong itu tok. Akhirnya anak langsung diambil tuh uang, dikeluarkan. Kadang begitulah kalau kita nunda kiriman kebaikan dari Allah tidak datang lagi. Sederhana biasanya kita berikan contoh, mau berderma cuma 10.000, nggak banyak 10.000. Cuman sudah maunya keluarkan di kota amal ditunda keluar jadi bakso. Jadi sering Allah mengirim kebaikan kepada kita. Kadang melalui siapa? Melalui orang yang di bawah kita. Orang yang lebih rendah secara zahir ilmunya dari kita. Mungkin. Hendaknya kita bisa mengambil hikmah. Dimanapun datang. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Namanya hikmah, kebenaran, ilmu itu barang hilangnya seorang mukmin. Artinya apa? Dimanapun kebaikan, kebenaran itu ada, hendaknya kita ambil dari manapun datangnya. Biarpun dari mulutnya, walau min afahil majanin. Biarpun dari lesannya orang gila. Hawa nafsu. Teringat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau minta maaf kepada jamaah beliau karena satu hal. Beliau mau melakukan sholat, masih ada waktu sebetulnya. Ada satu orang membawa anak kecil, minta ditahnik atau minta. Akhirnya Pak, nanti aja habis sholat. Setelah habis sholat orangnya sudah nggak ada. Sedihnya beliau nggak selesai-selesai. Orang baik itu begitu sedihnya. Karena mungkin kalau nunggu tidak akan betah dia namanya kecil. Dia menyesal. Di majelis berikutnya dia minta maaf dengan orang tersebut. Khawatir bahwasanya sholatnya tadi hawa nafsu sudah. Tidak merhatikan ini orang membawa anak kecil. Kalau orang gede suruh nunggu tidak ada masalah. Bawa anak kecil. Kadang begitu kita. Apa-apa dengan hawa nafsu. Kalau lagi tidak senang ya sudah. Padahal kalau kelas Dr. Buti, Syekh Muhammad Ramadan Buti nggak sampai seperti itu. Hanya penyesalan yang bilang. Akhirnya minggu berikutnya menyampaikan bahwasanya pada suatu ketika ada orang waktu saya mau sholat dan masih ada waktu sebetulnya. Kemudian dia
minta didoakan anaknya, lalu saya mengatakan nanti setelah habis sholat. Saya tidak kepikiran. Kalau anak kecil nggak mungkin, nggak gampang menunggu sampai selesai sholat. Namanya bayi, orang mau taruh di mana? Subhanallah. Jadi perasaan itu ada. Khawatir bahwa saya melakukan kebaikan itu kan hawa nafsu. Hawa nafsu membela kepentingan dirinya. Banyak Allah mengirim kebaikan-kebaikan melalui orang-orang di kiri kanan kita. Cuman kita tidak pernah perhatikan itu semuanya. Bahkan kadang kita marah dengan orang yang memberikan kepada kita berita baik. Atau memberikan ilmu kepada kita hanya karena kita tidak cocok. Tidak senang. Suudon pada dia. Dia memberikan kabar baik kepada kita. Mengajak kepada kebaikan. Kadang memang kita diuji dengan perilaku sebagian orang yang ternyata mungkin sekali dia adalah tidak benar. Contoh, ada orang meminta kepada kita di pinggir jalan sana. Di kemarin kita baca di koran atau ngelihat di YouTube atau apa, berita tentang sindikat atau grup jaringan pengemis-pengemis gadungan palsu. Wah ini. Akhirnya apa? Wah ini paling seneng ini berita begini, ini masuk di telinganya dan hatinya orang pelit. Sehingga sebab ada orang fakir paling dia bohong. Sebab ada orang fakir minta, paling dia. Sebab di jalan yang menges, dia paling dia bohong. Nah ini sudah mulai kita masuk hawa nafsu. Sehingga ada orang minta, bohong. Maka perangilah hawa nafsu tersebut. Kalau seandainya di pinggir jalan tersebut ada orang meminta kepada kita dan memang secara zahir ada tanda kalau dia itu adalah pembohong, perangi hawa nafsu kita. Karena mungkin ada dugaan kuat dia pembohong, aku tidak boleh memberikan kepadanya. Akan tetapi kalau dia memang orang benar, saya kasih berapa? Tanyakan kepada diri kita yang telah dicengkram oleh hawa nafsu itu. Tanyakan, hei diriku, kamu menduga dia pembohong ya? Dia bukan pengemis sesungguhnya. Oke. Kalau seandainya dia benar pengemis sesungguhnya, kau kasih berapa? Tanyakan dirimu sendiri. Kalau dia berkata, saya kasih 200.000. Oke. Langsung ambil dari kecil 200.000. Pokoknya keluar 200.000. Cari orang fakir. Begitu. Jangan, wah ini paling bohong. Ini bohong. Tidak keluar duit akhirnya. Nuruti hawa nafsu. Perangi hawa nafsu. Nah, keluar. Makanya kita sampaikan kalau di pinggir jalan ternyata ada orang minta-minta dengan baju model yang macam-macam dan sebagainya. Kalau dia orang benar gimana? Kasih berapa? 50.000. Keluarkan 50.000 sekarang. Nanti cari orang fakir yang bisa menerimanya. Agar kita itu tidak biasa mengikuti hawa nafsu. Sehingga nah ini kalau sudah sering ikuti hawa nafsu itu Masya Allah. Nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu amarah bisu, mengajak kepada kejelekan. Bahkan kejelekan yang dibawa oleh hawa nafsu itu kadang melalui kebaikan. Seolah-olah sebuah kebaikan. Oh serem itu, sholat, ibadah ini. Ternyata sudah ditunggu nanti oleh iblis di sana untuk dimasukkan, dijerumuskan dalam kejahatan melalui kebaikan. Oleh setan berkomunikasi langsung dengan hawa nafsunya. Diiming-iming untuk menjadi orang yang dermawan, bersemangat dalam berderma. Masya Allah. Setan membisikkan, ajib. Setan membisikkan yang demikian itu. Hawa nafsu pun ternyata nyambut itu semuanya. Cuman tujuannya setan adalah akan diceburkan di ujung sana. Suruh terus berbuat baik akan diceburkan. Akhirnya apa? Kecebur betul. Dia senang berbuat baik, senang sedekah. Akan tapi apa? Dia tidak mikir usahanya, ada ribanya. Oh. Zakat nggak dibayar. Padahal kalau dia itu menghindari riba saja jauh lebih bagus daripada sedekah yang diberikan. Alangkah banyaknya orang hari ini lihat. Kalau bicara tentang sedekah dia beral-beral akan berikan sebanyak-banyaknya. Tapi untuk membebaskan dirinya dari riba nggak mau. Hawa nafsu. Zakat belum dibayar.
banyak sedekah. Ini pengakuan dari orang kaya. Berkata suatu ketika orang kaya, betul Buya, giliran harus ngitung zakat tuh subhanallah setannya banyak, susahnya luar biasa. Tapi giliran kita harus mengeluarkan sedekah kok gampang. Kenapa? Setan ingin jerumuskan. Sedekah adalah sunnah, bayar zakat adalah wajib. Sehingga dengan melakukan kesunahan, meninggalkan kewajiban, masuk neraka. Itu kan bisikan daripada setan dan godaan daripada hawa nafsu. Jadi di dalam kebaikan, ciri kalau itu adalah hawa nafsu, di dalam kebaikan adalah kita kurang senang dengan petunjuk dari para ulama dan syariat. Sehingga kalau kita perhatikan dari kisah sahabat Nabi, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Nabi menjawab, birrul walidaini, berbakti pada orang tua. Di kesempatan yang berbeda ada orang laki-laki bertanya, serupa pertanyaan, ya Rasulullah, ibadah paling bagus? Menjawab, bersedekah, berderma. Di kesempatan yang berbeda ada lagi yang bertanya, Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Jihad, perang di jalan Allah. Para sahabat Nabi yang mendengar, yang sering duduk dengan Nabi itu mendengar, ya Rasulullah, dulu engkau pernah ditanya tentang apa yang terbaik, jawabannya adalah berbakti pada orang tua. Kemudian di hari yang lain ada orang bertanya, apa amalan yang terbaik? Engkau menjawab, sedekah. Di kesempatan yang berbeda orang bertanya dengan pertanyaan serupa, engkau jawab bahasanya perang di jalan Allah. Kenapa ya Rasulullah? Apa kok jawabannya beda-beda? Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Nabi menyampaikan bahwasanya yang pertama itu yang bertanya ibadah apa yang terbaik, yang pertama aku sampaikan kepadanya bahwasanya berbakti pada orang tua. Karena apa? Dia senang berbuat baik, tapi sama ibunya kurang baik. Makanya ibadah terbaik bagi dia adalah apa? Berbuat baik pada ibundanya. Yang kedua, orang itu adalah senang ibadah apa saja, pokoknya jangan urusan sama duit. Waduh, pelit. Paling senang puasa. Orang pelit paling senang puasa, keluarganya diajak puasa semuanya biar ada duit. Semuanya. Makanya aku sampaikan sedekah paling bagus bagi dia. Yang terakhir itu adalah dia bisa berbuat apa saja. Sementara dia keker, tapi kalau diajak perang dia pasti takut, tidak mau dia. Maka perang bagi dia bagus. Artinya memerangi hawa nafsu itu. Jangan nuruti hawa nafsu. Kita sering menjadi dungu karena nuruti hawa nafsu tersebut. Ya. Ditawarkan kebaikan tidak pernah kita ambil. Melakukan kebaikan rupanya apa? Ada pahala. Pahala yang lebih banyak. Sering kita sampaikan bahasanya sholat tarawih itu kan sunnah, tapi masuknya sunnah mutlak di bulan Ramadan, di malam hari Ramadan. Sunnahnya tinggi, kelas tinggi. Cuman tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya di dalam bulan Ramadan. Sholat ba'diyah isya di dalam bulan Ramadan pahalanya mendekati fardu, jauh lebih tinggi daripada sholat tarawih. Coba, hawa nafsu apa yang menggoda kita? Tidak sholat ba'diyah, sholat tarawih. Ini ada orang semacam itu. Dan banyak. Bahkan mungkin kita mengangguk kalau dikatakan ya. Jadi jangan dengan hawa nafsu. Kita sering dungu dengan itu semuanya. Nah gini kalau dibiarkan nanti menjadi orang yang mengutamakan hawa nafsunya, membela kesenangan pribadinya. Kesenangan hawa nafsunya bukan kesenangan Allah lagi. Bukan kesenangan Rasulullah, hawa nafsu. Maka semakin jauh dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi apapun tidak akan baik orang seperti itu. Karena biasa menuruti hawa nafsunya. Susah menjadi ulama juga sama, nggak bisa. Karena menuruti hawa nafsunya. Sehingga menjual agama. Itu kan kisahnya dari biasa menuruti hawa nafsu dari. Jadi ulama, jadi ustadz, juru dakwah. Kalau hanya ada hawa nafsu yang dituruti, nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi hendaknya hawa nafsunya mengikuti Allah.
Jangan menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya harus patuh dengan Tuhannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kepatuhan kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah memberikan kesehatan kepada semuanya, memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Mudahkan para santri, para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Mudahkan para juru dakwah dalam berdakwah. Yang diberi oleh Allah kecukupan, semoga mudah untuk mendermakan hartanya. Yang diberi kekurangan, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Yang lagi bercekcok, berselisih, semoga Allah beri kedamaian, perdamaian. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Bertemu di dunia dalam kebaikan dan kelak di surga bersama baginda Nabi SAW. Sepanjang umur, sehat afiat, husnul khotimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dari segala macam bencana lahir dan batin, perselisihan, persengketaan, permusuhan, pertumpahan darah. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu menyingkirkan, menjauhkan orang-orang yang buat kerusakan di negeri ini. Dan semoga Allah menampakkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengikutinya. Dan menampakkan kepada kita kebatilan sebagai kebatilan. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhinya. Berikan kepada kita semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan Allah menjadikan ucapan kita di akhir hayat kita nanti, saat dicabut nyawa kita bisa mengucapkan dengan hati dan lidah kita kalimat dan agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Syukran, mohon maaf, tidak selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.